Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nazwa Putri Gunawan. Saya dari kelas MN22H. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya. Sebelumnya, saya izin berterima kasih kepada Bapak Gito sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan materi yang saya buat yang berjudul Strategi untuk Menghindari Konflik Kerja di Lingkungan Kerja. Lalu, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian konflik kerja. Pengertian konflik kerja ini yaitu ketidaksesuaian pemikiran terhadap sesuatu hal atau perbedaan pendapat antara teman kerja, rekan kerja, atau klien atau customer dalam suatu organisasi atau perusahaan karena adanya hambatan atau perbedaan komunikasi, persepsi, status, nilai, atau tujuan yang berbeda dan sikap menghadapi permasalahan yang berbeda. Sehingga salah satu atau keduanya ini terjadi perselisihan atau konflik di dalam lingkungan bekerja. Lalu yang selanjutnya ada fungsi konflik kerja. Yang pertama ada konflik fungsional, yaitu sebuah konfrontasi di antara kelompok yang menguntungkan kinerja perusahaan. Contohnya adanya konflik yang bermanfaat nih. Jadi terjadinya konflik antar rekan kerja, tetapi tujuannya bisa menguntungkan perusahaan atau bisa meningkatkan kinerja di sebuah perusahaan tersebut. Lalu yang kedua ada konflik disfungsional, yaitu sebuah konfrontasi di antara kelompok yang merugikan perusahaan dan menghalangi tujuan perusahaan. Contohnya terjadinya konflik atau cekcok di antara rekan kerja atau ada perkelahian di antara rekan kerja sehingga itu dapat membuat perusahaan menjadi merugikan perusahaan dan menghalangi tujuan berkembangnya perusahaan. Lalu yang selanjutnya ada ciri-ciri konflik kerja. Yang pertama ada konflik dalam diri seseorang, yaitu seseorang mengalami konflik dalam dirinya karena harus memilih sesuatu yang bertentangan. Lalu selanjutnya ada konflik antar individu. Konflik antar individu ini terjadi karena perbedaan isu, perbedaan pendapat, perbedaan pemikiran antara rekan kerja. Selanjutnya ada konflik antar anggota kelompok, terbagi menjadi dua, yaitu konflik substantif, yaitu terjadi karena latar belakang keahlian yang berbeda, misalnya beda job desk antar rekan kerja. Lalu yang kedua ada konflik afektif, yaitu terjadi karena tanggapan emosional terhadap situasi tertentu. Lalu selanjutnya ada konflik antar kelompok, terjadi karena masing-masing kelompok mengejar kepentingan masing-masing dan tujuan masing-masing. Lalu yang selanjutnya ada konflik antar perusahaan, terjadi karena masing-masing perusahaan memiliki ketergantungan satu sama lain terhadap pemasok, pelanggan maupun distributor. Lalu yang selanjutnya yaitu penyebab timbulnya konflik. Di sini terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu perbedaan tujuan dan prioritas. Perbedaan orientasi masing-masing individu ini sangat mempengaruhi cara dalam mengejar tujuannya. Lalu yang selanjutnya ada faktor birokratik. Konflik ini terjadi karena perbedaannya fungsi wewenang di dalam perusahaan. Lalu yang ketiga ada persaingan terhadap resource yang langka. Lalu selanjutnya ada sikap menang atau kalah. Biasanya konflik ini terjadi antar perusahaan apabila ada salah satu perusahaan yang menang dan ada satu perusahaan yang kalah. Lalu yang selanjutnya ada saling ketergantungan tugas. Biasanya konflik ini terjadi apabila suatu perusahaan berketergantungan terhadap perusahaan lain. Nah, yang selanjutnya ada kriteria penilaian prestasi yang saling bertentangan. Konflik ini terjadi karena cara organisasi yang menilai prestasi dan dikaitkan dengan
perolehan imbalan. Lalu yang selanjutnya ada strategi menghindari konflik kerja. Yang pertama ada akomodatif, yaitu dalam menghindari konflik kerja. Akomodatif ini berperan sebagai penengah yang menerima dan menampung aspirasi, pandangan, dan pendapat kedua pihak yang terlibat. Lalu selanjutnya ada kolaborasi. Kolaborasi ini yaitu strategi yang mampu mengubah konflik menjadi positif. Caranya membiarkan semua pihak terlibat di dalam konflik dan berkolaborasi. Strategi ini hanya akan efektif bila kedua belah pihak yang memiliki konflik bisa menyepakati kesepakatan bersama. Lalu selanjutnya avoiding. Avoiding ini atau menghindari konflik adalah langkah antisipasi dalam menghindari konflik dengan menganalisis dinamika organisasi, mengidentifikasi potensi konflik, dan mengambil kebijakan yang tepat. Lalu selanjutnya ada kompromi. Kompromi ini adalah strategi manajemen konflik yang dimana mencapai titik temu yang diterima kedua belah pihak dengan menurunkan atau mengurangi tuntutan kepentingan atau kehendak yang terlibat sehingga menghasilkan titik temu yang dapat diterima kedua belah pihak. Lalu selanjutnya ada kompetisi. Strategi ini dilakukan dengan cara membiarkan kedua belah pihak yang berkonflik untuk dapat berkompetisi dengan cara sehat. Lalu selanjutnya ada konfrontasi. Konfrontasi di mana kedua belah pihak ini menyatakan pendapatnya secara langsung satu sama lain dengan kepemimpinan yang terampil serta ketersediaan untuk menerima penyelesaian konflik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara mengatasi konflik di lingkungan kerja. Yang pertama yaitu mendengarkan pendapat orang lain. Langkah pertama untuk menyelesaikan konflik atau masalah adalah dengan mendengarkan pendapat pihak lain. Lalu yang kedua, komunikasi yang baik. Semua orang yang terlibat dalam konflik harus merasa nyaman untuk membicarakan pikiran dan perasaan mereka secara terbuka agar bisa menemukan solusi bersama. Lalu selanjutnya, tidak menyalahkan orang lain. Hindari menyalahkan orang lain saat menghadapi konflik, karena hal tersebut dapat menyebabkan konflik semakin besar. Lalu selanjutnya, tetap tenang. Dalam hal ini, cara bicara Anda sangat mempengaruhi percakapan, maka penting untuk tetap tenang saat menyelesaikan konflik. Lalu selanjutnya, kerjasama. Dalam konflik, kedua belah pihak seringkali merasa paling benar. Oleh karena itu, penting untuk mereka bekerja sama dan mencari titik temu, serta berkompromi. Jadi, kesimpulannya, konflik ini akan terjadi di dalam organisasi ataupun di dalam sebuah perusahaan. Karena perbedaan pendapat antar individu di dalam perusahaan atau perbedaan pendapat antara rekan kerja, perbedaan pemikiran antara rekan kerja, ataupun perbedaan job desk antara rekan kerja itu dapat menimbulkan konflik. Dan biasanya ada hambatan atau perbedaan komunikasi terhadap sesuatu hal, ataupun ada tujuan yang berbeda antar individu atau antar rekan kerja, ada tujuan yang berbeda untuk mencapai target di dalam perusahaan tersebut. Jadi salah satu caranya untuk mencegah konflik ini adalah dengan cara berkomunikasi yang baik antar rekan kerja, antar individu yang ada di dalam suatu organisasi atau di sebuah perusahaan. Lalu kita juga jangan sampai menyalah-nyalahkan orang lain, dan kita juga bersikap netral, dan kita juga melakukan kerjasama antara rekan kerja supaya mencapai tujuan yang sama dan tidak berbeda pendapat antara rekan kerja. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.